صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wajib menjawab salam bersama. Yang memberikan salam adalah Tuhan. Jadi kalau Anda bapak-bapak tidak mau menjawab salam, berarti meninggalkan hal yang wajib. Ibu-ibu, sebentar saja, cuma mau berita. Bukan, cuma mau berita saja, sebentar saja, enggak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu la nabiyya ba'dahu. أقول قولي داعيا إلى الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi buat ibu-ibu, sebentar saja, nanti gantian. Hadratul kiram, para masyayikh, para asatidz, sami'na wa ata'na. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang sangat kami hormati, rekan-rekan seperjuangan jajaran panitia penelitian Majelis dan Taufik yang sangat kami banggakan. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh limpahan rahmat, limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, hadir di acara Majelis dan Taufik ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan, sebagai tambahan amal kebaikan kita yang nantinya akan dibalas oleh
Nabi yang bergelarkan rahmatan lil alamin telah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal ini, sehingga sepantasnya kita umatnya merasa bersyukur dan merayakan hari kelahiran beliau ini, yang hukumnya menurut ulama-ulama terdahulu telah ditetapkan. Pernah Imam As-Suyuti rahimahullah, kenal dengan Imam Suyuti itu? Ibu-ibu? Ibu kenal dengan Imam As-Suyuti? Bapak-bapak kenal dengan Imam Suyuti? Kenal? Kenal dengan di mana, Pak? Kenalnya di mana? Di Sweden atau di Mekah? Belum kenal kan? Namun cuma mengetahui secara hanya saja, bukan kenal. Imam As-Suyuti pernah ditanya Bapak, su'annahu su'ilah an amal maulidin nabawi fi syahr Rabiul Awwal wa hal huwa mamduhun wa mamduhan. Imam As-Suyuti pernah ditanya tentang hari memperingati hari kelahiran Rasulullah di bulan Rabiul Awal ini, apakah hal tersebut merupakan kesunahan atau merupakan suatu yang tercela? Jawaban Imam As-Suyuti pada waktu itu, al-jawab indi anna asal al-maulid alladhi yusra'u an-nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an ala dhalika al-bid'atu al-hasan alladhi yudharu alayhi lima fihi mubtada'in qadrun nabi. Imam As-Suyuti menjawab pada waktu itu, sesungguhnya asal dari hukum memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal ini adalah merupakan bid'ah yang hasanah dan mendapatkan pahala bagi orang yang melaksanakannya. Itu jawaban Imam As-Suyuti dalam kitabnya. Jadi kita ini cuma meneruskan saja, Bapak-bapak. Kalau ada mungkin sebagian seorang yang mengatakan bahwasanya bid'ah, jawab kita apa? Ya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Karena apa? Bid'ah di sini ada dua. Satu ada bid'ah sayyi'ah, yaitu yang tercela, yang melarang oleh agama. Dua, bid'ah hasanah yang dianjurkan oleh agama. Imam Asy-Syafi'i pernah menerangkan dalam kitabnya Al-Ulum, apa yang disebutkan bid'ah? Bid'ah yaitu sesuatu pekerjaan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, namun kita melaksanakannya. Di situ yang dinamakan bid'ah. Hal ini terbagi dua menurut kalangan ulama dari dulu sampai sekarang. Satu bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang tercela. Sesuatu yang menyelisihi hukum yang ada dalam kitab, dalam Al-Quran dan dalam ijma' atau dalam hadis, yaitu adalah merupakan bid'ah yang tercela. Jadi kalau kita merubah yang pertamanya sholat 5 waktu, kita ubah menjadi 6 waktu, itu yang dinamakan bid'ah sayyi'ah. Karena apa? Menyelisihi aturan yang ada. Yang disebut dengan bid'ah hasanah apa? Yaitu wa ma al-tafil khairin la yukhalifu syai'an min dhalika fa huwa muhaddithun fi madhhab. Yaitu sesuatu pekerjaan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah dan kita kerjakan sekarang, dan hal tersebut tidak menyelisihi hukum yang ada di Quran dan di hadis serta ijma', maka hal tersebut dinamakan bid'ah yang baik. Seperti sekarang ini kita berkumpul di sini dalam rangka memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut adalah merupakan bid'ah hasanah, walaupun mungkin sebagian golongan yang tidak memperbolehkannya, biarkanlah Anda
bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Namun pertemuan terakhir ini ada bid'ah duniawi, ada bid'ah ukhrawi. Itulah akhlak hukum yang ada merayakan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang sangat kami hormati, mungkin timbul dalam pertanyaan saudara-saudari sekalian, siapa itu Muhammad? Siapa yang disebut Nabi Muhammad tersebut? Saya akan sedikit mengutip keterangan dalam kitab Al-Quran Al-Karim bahwasanya Muhammad adalah maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Allah tegas dalam Al-Qur'annya bahwasanya Allah telah berfirman, Muhammad itu bukan hanya seorang bapak saja. Saya mengutus Muhammad dilahirkan ke bumi ini bukan hanya sebagai seorang bapak, bukan, melainkan apa? Muhammad adalah utusan saya yang akan menyampaikan risalah yang saya berikan. Dan Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, adalah nabi yang terakhir, penutup bagi nabi-nabi yang sebelumnya. Itulah nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Muhammadun aba, jadi kalau dilihat dari ayat tersebut, memang Rasulullah bukanlah hanya untuk sebagai Abul Qasim saja, namun beliau yang pertama yaitu sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Bapak tidak seperti kita ini. Beliau pembicaraannya, tingkah lakunya, atau sehari-harinya bukan hasil pemikiran Rasulullah. Wa ma yantiqu bil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah segala pembicaraannya adalah bukan wahyu. Segala tingkah lakunya adalah bukan wahyu yang patut kita ngerti. Kalau kita yang dimaksud bil hawa di sini berbicara dengan hawa nafsu, seperti saya sekarang ini berbicara di depan antum ini, sudah ada rencana saya nanti mau berbicara seperti ini. Namun Rasulullah bukan. Begitu ada kejadian, beliau memberikan hukum, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu dari Rasulullah, kalau sudah sedemikian adanya, Rasulullah mempunyai akhlak yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di antara kamu sekalian pada Rasulullah yaitu contoh yang sangat yang baik. Jadi Rasulullah itu bukan contoh kita ya, tetapi kita taat yang harus kita ikuti. Untuk itu Bapak-bapak, marilah kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataannya, dari perbuatannya, dari kehidupannya. Karena apa? Beliau merupakan contoh, dan beliau juga ahsanul khalqi khuluqan, yaitu paling baiknya akhlak dan penciptaannya. Sehingga akhlak beliau itu oleh para kufar atau oleh musuh sekali, oleh para sahabat dihormati. Maka dari itu Rasulullah sendiri sama sahabat bukan dia menghormati, sangat mencintai. Cinta Rasulullah melebihi kita sahabat dan Rasulullah sendiri. Bagaimana tidak Bapak, kita saja umatnya yang belum pernah kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau selalu berdoa untuk kita, berpikir untuk kita. Contohnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sekarang bercerita dari awal, dari akhir kematian Rasulullah sampai ke hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam akhir menjelang hayatnya, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Sayyidina Ali sudah berkumpul di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu malaikat
Seketika itu Siti Fatimah menangis atas penderitaan penyakit Rasulullah yang dialami. Maka nyawa Rasulullah mulai sedikit demi sedikit sudah dicabut oleh malaikat maut. Pada akhir tembusan terakhir apa Rasulullah yang dikatakan Rasulullah, ummati, ummati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi, fi akhir nafasihi, harrama safataihi wal ghairu sami'in fasakituhu yaqul ummati, ummati, kata sebenarnya. Waktu itu ketika akhir nafas saya terakhir Rasulullah